Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Patricia Mapalia bisa kembali menjumpai Anda. Ya, pemirsa, profesi keuangan secara umum berperan dalam memberikan jasa, baik dalam bentuk opini maupun juga pemberian informasi, dan tentunya menjadi perantara antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Nah, profesi keuangan juga memiliki posisi yang sangat krusial sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan juga pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk penguatan profesi keuangan dan menggali potensi Indonesia untuk kemudian menjadi pemimpin di wilayah ASEAN dan internasional, Kementerian Keuangan pun melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mengadakan Profesi Keuangan Expo 2023. Seperti apa acaranya? Ikuti perbincangannya dalam 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan. Ya, dan kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Pak Heru, apa kabar? Baik, Mbak Peti. Terima kasih sudah menyambut tim di TV di sini. Selamat datang. Terima kasih. Baik, Pak Heru, di awal tadi saya sudah sebutkan ini mengenai Profesi Keuangan Expo 2023. Mungkin sebagai awal perbincangan kita, Pak Heru mungkin bisa memberikan sedikit gambaran di Profesi Keuangan Expo 2023 ini apa sih, Pak? Ya, Expo ini sebenarnya sederhananya adalah mempertemukan dalam bentuk forum atau expo ini antara pihak-pihak yang terkait dalam dalam sektor keuangan ya. Ada profesi keuangan itu sendiri, ada kliennya atau pelaku usaha, dan juga ada regulator. Nah, ini adalah forum tahunan ya, dan salah satu yang agenda penting nasional kita ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi ini supaya apa? Supaya nanti kita ada sarana bertemu dan kemudian membicarakan banyak hal. Kira-kira prinsipnya itu. Oke, tapi kalau mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, Pak. Artinya kan ada peserta di sini, Pak. Jadi siapa nih peserta di Expo kali ini? Khususnya memang ada dua kelompok ya. Yang profesi keuangan itu sendiri itu ada 13 asosiasi. Ada 6 profesi keuangan, mulai dari akuntan, penilai, aktuaris, lelang, kemudian konsultan pajak, konsultan pabean. Itu mereka kan ada wadah-wadahnya itu. Kita bekerja sama atau sinergi dengan mereka, dan tentunya adalah masyarakat. Nah, masyarakat umum ini juga luas nih, karena banyak yang pengen tahu. Di samping mereka yang sudah terlibat sebelumnya. Termasuk bahkan di situ di dalamnya ada mahasiswa-mahasiswa loh. Karena mereka juga tertarik untuk ya misalnya dari kampusnya pengen tahu prakteknya kayak apa sih. Atau mereka-mereka yang berminat untuk menekuni profesi keuangan ini. Berarti semua kalangan ya, Pak ya, bisa disebutkan seperti itu ya. Oke, Pak Heru, untuk Expo tahun ini mengangkat tema penguatan profesi keuangan. Saya ingin tahu apa sih, Pak, kemudian makna di balik ini, latar belakangnya tuh apa, kenapa kemudian mengangkat tema ini? Iya, paling tidak ada dua yang utama ya. Yang pertama, ini memang kita ini kan ekonomi kita ini bagus. Pelaku usaha ini semakin berkembang. Pertumbuhan kita itu kan ya bagus lah, 5% plus minus gitu ya. Dan salah satu yang terbaik di dunia sebenarnya. Sehingga kita tentunya harus bisa melihat ini sebagai satu hal yang positif. Dan tentunya kalau kita pengen pelaku usaha, perusahaan-perusahaan itu berkembang lebih bagus lagi, maka diperlukan ya ini tadi, diperlukan suatu profesi keuangan yang bisa membantu mereka semakin berkembang gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga kita ini kebetulan ini kan ada undang-undang baru nih, P2SK. Nah, di dalamnya itu mengatur mengenai salah satunya adalah salah satu pilarnya itu namanya penunjang sektor keuangan. Nah, ini kan harus kita lihat ini. Apakah di situ ada peluangnya apa? Kemudian ada tantangannya apa? Nah, sehingga kalau kita kemudian bisa meramu ini, maka mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi pemain, paling enggak pemain yang utama di negeri sendiri, dan bahkan ini bisa juga nanti kita berharap mereka itu main di luar, tidak hanya di ASEAN, tetapi di global. Karena pada intinya, pada akhirnya itu kan perusahaan-perusahaan itu kan ya saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan dua
background ini kita bisa membuat Indonesia bisa menjadi lebih maju. Baik, kita akan berbincang soal peluang dan tantangan di segmen selanjutnya. Tapi saya ingin tahu, apa sih Pak yang membedakan kemudian Profesi Keuangan Expo tahun 2023 ini kalau dibandingkan mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, ini pelaksanaan yang kelima sebenarnya, tahun kelima itu. Sebelum COVID, kita jalan seperti ini. Pada saat COVID, memang online ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kita bisa bertemu. Tapi yang online masih ada. Yang online masih ada. Nah, harapannya tentunya dengan kita sudah bisa berdiskusi secara intens, maka masalah-masalah yang bisa kita koordinasikan, kita selesaikan, kita pecahkan, itu kita pecahkan bersama dari beberapa ini. Nah, yang kedua peluang-peluang tadi itu kita ingin tangkap ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih intens pelaksanaan Expo yang sekarang ini. Dan ini bagus karena semua asosiasi itu terlibat di sini. Berarti bisa saya sebutkan bahwa ini antusiasmenya lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah kita lakukan sejak 3 bulan yang lalu nih, series nih. Oke, ada rangkaian acaranya ya? Ya, mulai ini kan puncaknya sekarang ini ya, 2 hari ini. Ada diskusi yang nanti intens ini pasti diskusinya. Dan kita berharap di besok itu ada kesimpulan yang memang substantif ya untuk Indonesia. Di samping tentunya ada apresiasi-apresiasi yang kita berikan. Ada penghargaan, bagi yang penghargaan untuk yang menang lomba-lomba itu, maupun yang juga penting adalah beberapa kita kasih apresiasi untuk mereka yang dianggap baik. Itu nanti, itu bagus ini nanti. Oke, Pak Heru singkat saja, artinya ada target khususkah untuk Expo tahun ini? Satu ya, kita ingin ada kesimpulan yang memang substantif dan fundamental, termasuk di dalamnya kita harapkan ada terobosan-terobosan. Ini untuk yang tadi menangkap peluang, baik dari pertumbuhan kita, perusahaan-perusahaan yang semakin berkembang, peluang-peluang bisnis yang ada, termasuk bagaimana kita nanti menerjemahkan secara bersama-sama ini memikirkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang-ruang yang sudah disiapkan di dalam Undang-Undang baru P2SK. Itu yang utama ya. Baik. Nah, kalau target sampingannya itu ya semakin akrab kita, tidak hanya di masing-masing asosiasi, tapi di antar asosiasi juga kita ingin, ini sudah disimpulkan tadi akan ada regular meeting dengan mereka ini, dengan kita pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, itu akan ada regular meeting nanti. Bagus ini. Baik, Pak Heru, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan masih akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan. Saya masih bersama dengan Pak Heru Pambudi. Pak Heru, di awal kita sudah berbicara paling tidak mengenalkan kepada masyarakat apa itu kemudian Profesi Keuangan Expo 2023. Ini sudah digelar bertahun-tahun. Artinya ini akan menjadi penyelenggaraan yang setiap tahunnya akan diadakan. Agenda tahunan seperti itu. Nah, kalau berbicara soal rangkaian acara, Pak, tadi Pak Heru juga sudah sebutkan, ini adalah apresiasi profesi keuangan, salah satunya ya. Apa ini, Pak? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Jadi gini, berangkat dari tugas kita atau fungsi kita itu kan sebenarnya melakukan pembinaan kepada profesi-profesi keuangan ini. Nah, termasuk dalamnya itu ada kontrol juga. Jadi kita membina, membimbing, mengcoaching, juga dalam hal tertentu kita melatih dan sebagainya. Termasuk memang yang ngawasi juga. Nah, keberhasilan kita salah satunya itu adalah kalau profesi keuangan ini, baik kantornya maupun person-personnya itu menjadi baik. Dan tentunya kita harus bisa mengapresiasi nih mereka-mereka yang sudah dianggap baik. Makanya kemudian kita menilai di antara mereka, kemudian kita lihat dengan kriteria tertentu, oh ini bagus ini. Makanya kita akan kasih apresiasi. Kasih apresiasi dalam bentuk ya ada nanti pasti penghargaan-penghargaan ya. Bukan masalah sertifikat penghargaannya atau apa, tetapi bagaimana kita bisa mengajak kepada komunitas profesi keuangan ini supaya semakin hari semakin profesional. Semakin kapasitasnya semakin meluas. Tidak hanya tidak hanya di level nasional, tetapi juga di regional bahkan internasional. Nah, kan harus kita dorong terus ini, sehingga kita masih harus ngasih champion-champion atau contoh-contoh yang bagus kan.
Makanya kemudian kita pilih beberapa itu yang kita anggap bagus untuk kita jadikan sebagai teladan. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau bisa dielaborasi lebih lanjut, Pak. Sebetulnya apa sih manfaat dari penyelenggaraan profesi keuangan Expo ini, Pak? Karena ini digelar Iya. setiap tahunnya. Artinya ini untuk semua pihak, tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk semua stakeholder. Jadi pertama karena ini forum bersama mempertemukan semua komponen, maka tentunya ini akan semakin dekat nanti. Nah, semakin perusahaan itu semakin berkembang, dia itu perlu pendamping sebenarnya. Nah, kalau pendampingnya itu juga semakin bagus dan berkembang, maka Indonesia ini akan menjadi semakin maju dan semakin kompetitif nanti, ya kan? Dan kalau kedepannya tentunya dengan semakin kompetitif, Indonesia bisa diharapkan juga semakin bisa menangkap peluang. Ini yang utama memang. Nah, manfaat yang lain itu bisa begini. Kalau orang nggak ngerti maka nggak sayang kan itu ya. Maka kemudian kita mesti harus bisa menangkap sense ini dan kemudian mengajak siapapun komponen masyarakat termasuk mahasiswa untuk bergabung di dalam satu komunitas ini. Dan faktanya memang kita itu masih ingin memperbesar komunitas ini. Kalau kita bandingkan dengan Australia misalnya, dengan Jepang, itu kita masih relatif jumlahnya dan kualitasnya perlu ditingkatkan. Sebagai gambaran misalnya konsultan pajak di Australia itu ada 62.000 kalau nggak salah. Nah, kita baru 6.000-an. Wow, jauh sekali ya. Nah, ya makanya ini harus kita coba ajak masyarakat melalui Expo ini. Ayo, ini ada ruang untuk membangun bangsa ini kan gitu ya. Jadi jangan sampai yang konsultan sana yang datang ke sini. Sebaiknya yang konsultan sini yang kemudian bisa mengkonsultani yang di luar juga. Itu sederhana itu. Mahasiswa adalah salah satu target daripada Expo ini. Karena mahasiswa kalau kita lihat tadi kan pelaksanaannya banyak mahasiswa yang juga bergabung tadi itu. Ini kita terus akan komunikasikan terus dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin, kita aminkan. Tapi Pak, Pak Heru sendiri sebagai bagian dari Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara negara, kalau melihat secara garis besar dari profesi keuangan itu sendiri, khususnya di Indonesia, sebetulnya seperti apa? Ya, sebenarnya kita sudah relatif berkembang dan bagus ya. Ada improvement di sana-sini. Tapi lagi-lagi dengan kebutuhan market yang seperti ini, regulasi kita yang juga semakin berkembang, karena adanya undang-undang tadi yang baru P2SK, maka masih tentunya dibutuhkan satu kebersamaan untuk bisa mengembangkan profesi keuangan ini. Semakin meluas dan berkembang perusahaan, dibutuhkan konsultan-konsultan yang juga semakin profesional, semakin kapasitasnya juga level internasional. Nah, kalau kita bisa mempunyai profesi keuangan yang memang bagus itu, maka kita paling tidak bisa berharap bahwa investasi itu akan masuk. Karena misalnya ya, contoh sederhana, kalau laporan keuangan perusahaan-perusahaan itu yang dikonsultani oleh para profesi keuangan, yang konsultan, misalnya konsultan pajak yang bagus, maka ini akan dipercaya oleh dunia internasional. Lihat aja dari laporan keuangannya. Nah, selama laporan keuangan itu sudah dipercaya, maka kemudian seseorang yang investor dari luar negeri misalnya bisa langsung, ya udah ini bagus ini kinerja perusahaannya, maka kemudian dia bisa injek untuk investasi di situ. Di samping tadi, bagaimana kita menangkap peluang-peluang tadi. Saya kira itu yang nanti ke depan kita ingin tuju dengan adanya satu kebersamaan untuk mengembangkan profesi keuangan ini. Baik, waktunya saya tanyakan ini Pak Heru bisa memberikan gambaran. Dari tadi Pak Heru tuh mengatakan ini soal peluang dan juga tantangan. Jadi apa sebetulnya peluang dan juga tantangan untuk profesi keuangan kita? Peluangnya kita masih harus bisa menjadi pemain tidak hanya nasional di kampung sendiri, tetapi juga regional dan internasional. Indonesia tahun ini kan menjadi epicentrum melalui ASEAN chairmanship itu diharapkan menjadi epicentrum dari suatu pertumbuhan ekonomi regional ya. Nah, kita harus tangkap itu.
Dan ini profesi keuangan tadi dalam Expo tadi Bu Menteri juga menyampaikan bahwa salah satu indikator daripada majunya suatu perekonomian kalau profesi keuangannya itu juga kuat. Nah ini peluang. Di samping tentunya ya nanti dengan investasi tadi. Tantangannya apa? Tantangannya adalah tadi juga disampaikan bahwa jangan sampai profesi keuangan ini kehilangan konteks dan hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis. Bagaimana cara pembukuan yang baik, itu bagus itu. Bagaimana kita memberikan rekomendasi secara teknis kepada perusahaan-perusahaan, itu bagus. Tapi kita juga mengajak profesi keuangan itu untuk memikirkan bagaimana perekonomian Indonesia secara bersama-sama. Karena dia tahu apa yang terjadi di level perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalau kita kumpul ini semua dan kemudian kita bisa berdiskusi, maka profesi keuangan kita harapkan juga bisa memberikan rekomendasi untuk kami yang di regulator. Jadi mesti harus ini dilihat sebagai suatu konteks yang besar. Jadi profesi keuangan sebenarnya ya kalau derajatnya sama dengan yang lain sebenarnya, dengan regulator itu sendiri, dengan si pelaku usaha itu sendiri. Sama, kita sama-sama tumbuh nanti itu. Sama-sama ya kita tidak ada yang merasa ini kan cuman konsultan, ini itu intermediaries. Justru intermediaries yang bisa memainkan peran secara global dan secara makro ini bisa membantu semuanya ekosistem perekonomian Indonesia untuk bisa lebih berkembang. Maka daripada itu digelarlah profesi keuangan Expo ya Pak ya, agar kemudian ini bisa disamakan satu visi misi gitu ya, tahu kemana akan arahnya ke depan. Baik Pak Heru, kita harus jeda kembali, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan masih akan kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak Heru. Tadi sebetulnya di segmen sebelumnya Pak Heru sempat menyinggung soal keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023. Tapi kalau mungkin bisa memberikan gambaran atau sebagai afirmasi Pak, sebetulnya relevansi penguatan profesi keuangan dengan Chairmanship ASEAN 2023 ini seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara chairmanship itu kan bagaimana kita memanfaatkan semua potensi yang ada di Indonesia itu supaya kita itu bisa menjadi chairmanship ya. Pokoknya kita itu mesti harus bisa paling tidak di level ASEAN kita itu bisa bagus lah ya. Dan salah satu tentunya sektor yang penting di dalam konteks tadi ASEAN Chairmanship adalah sektor keuangan. Sektor keuangan itu memegang peranan penting. Kalau sektor keuangan itu kuat, maka kita itu ekonomi juga bagus. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita belajar dari krisis ekonomi tahun 99, 2008, dan kemudian pandemi kemarin, itu memang sektor keuangan juga kena dampaknya itu. Nah, dengan belajar dari 3 cerita ini ya, 99, 2008, yang pandemi kemarin, maka kita mesti harus ke depan ini harus menguatkan sektor keuangan bersama-sama tapi, ya kan? Sehingga apapun yang nanti bisa terjadi, yang suatu saat ada kejadian yang serupa, kita paling tidak sudah siap gitu ya. Dan bahkan mungkin di tengah satu tantangan yang seperti itu, kita bisa menangkap peluang kalau kita tidak siap. Oleh karena itu, kita mesti harus bisa mengajak bahwa Indonesia harus memanfaatkan keketuaan di dalam ASEAN Chairmanship ini untuk tadi mengembangkan sektor-sektor yang strategis. Gitu. Oke, itu terkait dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Bagaimana dengan P2SK? Tadi Pak Heru sudah menyebut ya di segmen awal nih terkait dengan hal ini. Relevansinya dengan profesi keuangan seperti apa Pak? P2SK itu kan memang ditujukan supaya sektor keuangan Indonesia itu kuat dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan memberikan transformasi ataupun ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas sektor keuangan. Dan Undang-Undang P2SK ini kan baru ya. Tentunya diperlukan suatu terjemahan atau turunan. Nah, jangan sampai kemudian di level policy besarnya sudah dibuat atau diberikan ruang, kita tidak bisa nangkap nih. Nah, oleh karena itu mesti harus kita betul-betul kita sambut ini. Nah,
kami di regulator juga senang kalau mendapatkan masukan tadi. Sehingga komunitas profesi keuangan ini juga kita ajak untuk bisa memikirkan bersama. Dia tentunya punya expertise, punya pengalaman, dan juga bisa memberikan masukan-masukan. Nah, tujuan akhirnya tentu supaya pelaku usaha itu merasa, oh ini memang ada satu kesempatan. Nah, di dalamnya juga Undang-Undang P2SK itu juga memberikan semacam kayak ruang-ruang yang bisa kita pakai, tetapi juga menuntut adanya satu transparansi misalnya. Nah, kita harus bisa nih menyesuaikan ini. Jangan sampai kemudian, kata pimpinan tadi ya, jangan sampai kemudian cara berpikirnya cara berpikir sempit. Bagaimana misalnya mengakali, ya itu nggak boleh tuh. Ya kan? Nah, ini kan undang-undang sudah memberikan ruang, ada peluang, tetapi juga ada governance yang harus kita jaga ini. Jadi Undang-Undang P2SK harus kita sambut nih. Pak Heru sebagai Sekjen Kementerian Keuangan, apakah mungkin memiliki proyeksi Pak? Atau bagaimana melihat profesi keuangan ini ke depannya? Pertama, sebagai bagian daripada regulator, kita akan kerjasama dengan regulator-regulator yang lain. Di situ ada OJK. Nah, kita nanti akan coba lakukan sinergi nih. Itu sebagai dalam konteks regulator ya. Kemudian kita juga secara teknis mesti harus juga mengeluarkan policy-policy, dan juga kita mesti harus bisa secara operasional bersama-sama dengan semuanya, komponen tadi juga bisa duduk bareng untuk bisa membuat ekosistem profesi keuangan itu menjadi hal yang pertama, hal yang baik, governance-nya terjaga, dan profesionalnya juga semakin kuat dan berintegritas. Ini tentunya adalah harapan kita. Dan pada akhirnya kita juga ingin mengajak pelaku usaha untuk bersama-sama dengan kita sebagai satu komunitas, karena pada akhirnya dia nih yang pelaku usaha itu untuk yang akan juga merasa terbantu dengan aja. Oke, terakhir Pak Heru, kita sudah di akhir segmen. Harapan Bapak dengan terselenggaranya Profesi Keuangan Expo 2023 kemudian akan digelar setiap tahunnya, ini seperti apa? Kita berharap besok itu ada rekomendasi-rekomendasi dan kemudian kesimpulan-kesimpulan serta masukan yang memang konkret dan strategik dan konkret ya. Memang di sini ada acara-acara yang ada lomba foto, ada lomba itu, tetapi yang juga penting adalah bagaimana diskusi itu menghasilkan sesuatu yang memang bisa membuat ekosistem ini menjadi semakin baik. Kemudian yang kedua adalah kita semakin dekat antara asosiasi itu sendiri di antara mereka, kemudian dengan regulator dan kemudian pelaku usaha. Dan kemudian yang ketiga tentunya harapannya dengan Expo ini kita bisa membuat satu kondisi di mana peluang-peluang tadi bisa betul-betul kita manfaatkan. Termasuk di dalamnya adalah kita ingin supaya Indonesia bisa menuju kepada best practice internasional dengan profesionalismenya, dengan kapasitasnya, skillnya, dan juga integritasnya. Itu harapan besarnya. Baik, kita aminkan itu semua. Amin. Terima kasih Pak Heru Pambudi, Sekjen Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami dalam 30 Minutes. Kita tentunya berharap kita akan bertemu lagi Pak di tahun depan di Profesi Keuangan Expo tahun 2024. Selamat berjumpa tahun depan di Expo yang sama. Baik, terima kasih Pak Heru sekali lagi sudah bergabung. Dan pemirsa, demikian 30 Minutes with Sekjen Kementerian Keuangan. Saya Patricia Mapaliei, terima kasih. Sampai jumpa.